Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan kepada Kiai, jadi ingin saya bertanya, tertulis dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bahwa Syekh Abu Hasan Asy'ari ada 3 marahil. Yang pertama Mu'tazilah, takwil dan tafwid. Kemudian oleh para Wahabi menuduh kita sebagai pengikut Asy'ari pendusta karena kita mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, padahal pada akhir kehidupan Asy'ari adalah tafwid. Maka tidak cocok antara kita pengikut dengan yang diikut. Maka bagaimana kita tanggapi atas tuduhan tersebut? Terima kasih. Makasih ya. Perjalanan pemikiran Imam Asy'ari, kalau menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya 2 fase. Pertama, ketika Mu'tazilah sampai usia 40 tahun. Mengapa Imam Asy'ari ikut Mu'tazilah? Ketika berusia 10 tahun ayahnya meninggal dunia, lalu ibunya menikah dengan ulama Mu'tazilah. Karenanya beliau besar dididik oleh ulama Mu'tazilah. Setelah usia 40 tahun keluar dari Mu'tazilah menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendekatan yang digunakan oleh beliau kadang takwil, kadang tafwid. Sama-sama ada. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut Wahabi 3 fase. Pertama Wahabi, pertama Mu'tazilah. Yang kedua, keluar dari Mu'tazilah dan ikut Jahmiyah seperti Asy'ariyah sekarang. Kita oleh Wahabi dibilang Jahmiyah. Yang ketiga, keluar dari ini Jahmiyah ini yang mengikuti Ibnu Kullab, Abul Abbas Al-Qalanisi. Kan sebelum Imam Asy'ari, cara berpikir seperti Imam Asy'ari itu sudah ada pada Ibnu Kullab, Abul Abbas Al-Qalanisi dan lain-lain. Nah, kemudian Imam Asy'ari katanya keluar dari ini yang Asy'ariyah, pindah ke Wahabi. Pindah ke Wahabi maksudnya. Ini kata Wahabi. Buktinya apa? Kata Wahabi kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Itu ada pernyataan Imam Asy'ari akidahnya seperti Wahabi. Ini kata mereka. Kalau menurut kita Wahabi suka bikin isu-isu. Mengapa? Itu gak betul. Mengapa? Kitab Ibanah yang diterbitkan oleh Wahabi dan dijadikan hujjah oleh Wahabi tidak ada sanad yang muttasil dan sahih kepada Imam Asy'ari. Sedangkan kita ini kan pakai sanad, pakai guru, makanya kita bermadzhab. Yang kedua, Wahabi mengatakan Imam Asy'ari katanya meyakini Tuhan tinggal di arsy. Di kitab Ibanah halaman 117. Padahal di kitab yang sama terbitan Wahabi halaman 127. 10 halaman kemudian ada pernyataan Allah tidak tinggal di arsy. Ini artinya apa? Ini berarti kitab Ibanah mengalami tahrif. Apa? Kecurangan, permainan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Cuma yang ditahrif bagian depan aja, yang di belakang nggak ditahrif. Akhirnya ketemu kalau yang di depan itu sebenarnya diganti oleh mereka. Ini Wahabi. Kalau kita nggak meyakini seperti itu, mengapa? Tidak ada riwayat dari murid-muridnya Imam Asy'ari yang menyatakan Imam Asy'ari mencabut mazhabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada informasi Imam Asy'ari hidup dalam 3 fase. Imam Asy'ari ini ulama besar, ya, ulama besar. Ulama besar itu apapun yang terjadi pada beliau pasti dicatat menjadi perhatian. Ulama besar itu jangankan yang bersifat ilmiah, ya. Ilmiah itu artinya pendapatnya. Kalau punya pendapat mestinya akan ditulis, difatwakan. Yang bersifat privasi kadang banyak tahu. Contohnya apa? Entah kalau di Aceh ada apa enggak, di Jawa. Tapi bukan saya. Di Jawa itu kiai-kiai yang suka ceramah keluar, kadang punya istri lagi itu. Punya istri, maksudnya ya simpanan. Itu walaupun dirahasiakan orang-orang tahu, cuma diem walaupun tahu. Artinya apa?
tokoh populer itu jangankan pendapat yang mestinya difatwakan, hal-hal yang privasi diketahui sama orang. Gak mungkin Imam Asy'ari hidup dalam 3 fase, murid-muridnya gak tahu. Itu apa-apaan namanya itu isu-isu namanya. Ya Wahabi suka seperti itu. Dan sekarang ini yang dibikinkan 3 fase bukan cuma Imam Asy'ari, Imam Syafi'i dibuatkan juga. Ada orang Wahabi menulis buku di Jawa ya, judulnya Manhaj Salafi Imam Syafi'i. Dalam bukunya digambarkan Imam Syafi'i persis dengan Wahabi. Padahal nggak ada, sumbernya nggak ada. Kalau mengambil dari kitab Syafi'iyah itu dipotong-potong. Itu Imam Syafi'i. Dan jangankan Imam Syafi'i, saya sendiri sering dibuatkan postingan sama Wahabi. Padahal saya masih hidup. Judulnya apa? Allahu Akbar. Ternyata Kiai Idrus berfatwa kenduri tahlil hukumnya bid'ah mungkaroh, gak boleh dilakukan katanya. Itu ada. Saya memang pernah berkata begitu, tapi itu ada lanjutannya. Cuma sama mereka dipotong. Saya ini masih hidup sudah dibuatkan seperti itu. Apalagi ulama kita yang sudah meninggal. Wahabi memang suka bikin yang begitu itu. Karenanya ya kita hati-hati dengan Wahabi. Ya ditelitilah. Syiah Wahabi sama saja suka bikin-bikin yang seperti itu. Pokoknya orang-orang di luar Ahlus Sunnah suka bikin-bikin informasi palsu. Wallahu a'lam.